Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pertama-tama silahkan backup terlebih dahulu produk Windows 7. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini ya. Jadi apabila kita mengalami masalah terkait aktivasi, produk dari hasil backup ini bisa kita gunakan lagi untuk mengaktifasi Windows 7 ya. Sebelum kita mulai, yang perlu kita persiapkan yaitu 1. Internet yang kencang dan stabil ya. 2. Laptop atau komputer yang akan kita install ulang ya teman-teman. Langsung saja. Di tahap 1 kita backup data dari local disk C ke local disk D. Caranya kita klik File Explore, kemudian local disk C kita klik, kemudian user kita double klik, kemudian nama user kita double klik. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard, kemudian kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik, kemudian kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data C, kemudian klik saja di dalam folder, kemudian foldernya kita buka. Caranya double klik, kemudian kita klik kanan, kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Secara default, seluruh data yang ada di local disk C sudah terbackup semua ke local disk D ya. Di tahap 2 kita backup driver Windows 7. Caranya local disk C kita klik, kemudian Windows kita double klik, kemudian folder INF kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik, kemudian kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup driver, kemudian klik saja di dalam folder, kemudian foldernya kita buka. Caranya double klik, kemudian kita klik kanan, kemudian paste. Selanjutnya local disk C kita klik kembali, kemudian Windows kita double klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah, kemudian folder sistem 32 kita double klik, kemudian folder driver dan driver store kita pilih ya. Caranya kita tekan Ctrl pada keyboard dan tahan, kemudian folder driver dan driver store kita pilih ya. Kemudian kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik kembali, kemudian folder backup driver kita double klik, kemudian kita klik kanan, kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Sampai sini driver Windows 7 sudah terbackup semua ya. Selanjutnya File Explorer kita close. Di tahap 3 kita download ISO Windows 7. Sebelum kita download, kita cek dulu edisi Windows 7 dan tipe operating sistemnya ya. Caranya kita klik Start, kemudian komputer kita klik kanan, kemudian Properti. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk laptop saya terinstall Windows 7 Professional. Untuk tipe operating sistemnya 64 bit.
Setelah kita tahu edisi Windows 7 dan tipe operating system yang terinstal pada laptop atau komputer kita, selanjutnya properti Windows kita close. Selanjutnya kita koneksikan internet. Kita klik connect. Selanjutnya kita isikan password WiFi. Kemudian OK. Terlihat ya teman-teman, sudah terkoneksi. Selanjutnya kita buka Google Chrome. Caranya double klik. Selanjutnya teman-teman silahkan download sendiri ISO Windows 7 sesuai edisi Windows 7 dan tipe operating system yang terinstal pada laptop atau komputer kita ya. Contohnya laptop saya terinstal Windows 7 Professional 64 bit. Maka kita download ISO Windows 7 Professional yang 64 bit juga ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mengalami kesulitan, silahkan ke link yang ada di deskripsi video tutorial ini ya. Di sini saya anggap teman-teman sudah mendownload ISO Windows 7 ya. Selanjutnya Google Chrome kita close. Selanjutnya kita putuskan koneksi internet. Kita klik disconnect. Terlihat ya teman-teman sudah tidak terkoneksi. Di tahap 4 kita ekstrak ISO Windows 7 original. Sebelum kita ekstrak, kita cek dulu style partisi harddisk atau SSD kita ya. Caranya kita klik File Explorer. Kemudian komputer kita klik kanan. Kemudian Manage. Kemudian Disk Management kita klik. Selanjutnya harddisk atau SSD kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian properti. Selanjutnya tab volume kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman untuk style partisi harddisk atau SSD kita ya. Untuk style partisi harddisk ada dua ya teman-teman, yaitu MBR dan GPT ya. Untuk style partisi harddisk atau SSD pada laptop saya ini menggunakan MBR ya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan ingat-ingat sendiri style partisi harddisk atau SSD-nya. Apakah style partisi harddisk atau SSD-nya MBR atau GPT ya. Selanjutnya kita close. Dan komputer manajemen juga kita close. Selanjutnya kita klik download. Selanjutnya kita ekstrak ISO Windows 7 original yang baru saja kita download ya. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian 7 zip, kemudian ekstrak berkas, kemudian kita klik browse. Selanjutnya kita pilih partisi lokal disk D ya teman-teman. Kemudian OK. Kemudian untuk nama foldernya kita ganti menjadi Win7. Kemudian OK. Terlihat ya teman-teman sudah selesai. Nah, bagi teman-teman yang ISO Windows 7-nya tidak ingin terhapus atau hilang, teman-teman silahkan pindahkan sendiri ke lokal disk D ya. Selanjutnya lokal disk D kita klik. Kemudian folder Win7 kita double klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, ini merupakan hasil ekstrak ISO Windows 7 original yang baru saja kita ekstrak ya. Nah, untuk teman-teman yang style partisi harddisk atau SSD-nya MBR, teman-teman silahkan langsung ke tahap instalasi ya. Tetapi bagi teman-teman yang style partisi harddisk atau SSD-nya GPT, kita harus set dulu ya teman-teman, agar Windows 7 kita bisa kita install ya. Caranya folder source kita double klik. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari install.wim ya.
Setelah ketemu kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian 7 zip, kemudian buka arsip. Nah, di sini bagi teman-teman yang ingin menginstal Windows 7 Home Basic, teman-teman silahkan buka folder 1 ya. Untuk teman-teman yang ingin menginstal Windows 7 Home Premium, silahkan buka folder 2 ya. Untuk teman-teman yang ingin menginstal Windows 7 Profesional, silahkan buka folder 3 ya. Untuk teman-teman yang ingin menginstal Windows 7 Ultimate, silahkan buka folder 4 ya. Nah, karena saya di sini ingin menginstal Windows 7 Profesional, maka saya akan membuka folder 3 ya teman-teman. Caranya double klik, kemudian Windows kita double klik, kemudian boot kita double klik, kemudian EVI kita double klik, kemudian kita scroll ke bawah, kemudian boot mgfw.evi kita klik ya, kemudian ekstrak, kemudian kita klik browse, kemudian untuk lokasinya kita arahkan ke D, Win7, EVI, boot, kemudian OK. Untuk lebih jelasnya lokasinya di sini ya teman-teman. Kemudian OK. Terlihat ya teman-teman sudah selesai. Selanjutnya 7 zip kita close. Selanjutnya kita cek ya teman-teman. Caranya local disk D kita klik. Kemudian folder Win7 kita double klik. Kemudian EVI kita double klik. Kemudian boot kita double klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk boot mgfw.evi sudah terekstrak di sini ya. Selanjutnya kita rename boot x64.evi ya. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian rename. Selanjutnya beri nama boot x64_all.evi. Kemudian klik saja di dalam folder. Selanjutnya kita rename boot mgfw.evi ya. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian rename. Selanjutnya beri nama boot x64.evi. Kemudian klik saja di dalam folder. Terlihat ya teman-teman, boot mgfw.evi sudah rename menjadi boot x64.evi. Selanjutnya local disk D kita klik. Kemudian folder Win7 kita double klik. Kemudian EVI kita double klik. Kemudian Microsoft kita double klik. Kemudian boot kita double klik. Kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik. Kemudian folder Win7 kita double klik. Kemudian EVI kita double klik. Kemudian boot kita double klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman sudah selesai. Selanjutnya local disk D kita klik. Kemudian folder Win7 kita double klik. Sampai sini set UV Windows 7 sudah selesai ya teman-teman. Jadi file installer Windows 7 ini sudah bisa kita gunakan untuk menginstal pada setel partisi harddisk atau SSD GPT ya. Di tahap 5 kita install ulang Windows 7 pada laptop atau komputer. Sebelum kita install, kita rename dulu local disk D ya teman-teman. Caranya local disk D kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian rename. Selanjutnya beri nama data, kemudian klik saja di dalam folder, kemudian continue.
Terlihat ya teman-teman, local disk D sudah terename menjadi data D. Mengapa kita rename local disk D? Untuk memudahkan kita pada saat instalasi nanti ya, agar kita tidak salah dalam memformat atau mendelete partisi yang berisi data kita ya teman-teman. Selanjutnya file explorer kita close. Selanjutnya kita matikan laptop atau komputer kita ya. Kita klik start. Kemudian shutdown. Setelah laptop atau komputer kita mati, kemudian kita nyalakan kembali. Selanjutnya kita tekan F8 secara kontinu secara cepat sampai tampil Advanced Boot Option ya. Setelah tampil Advanced Boot Option, kita arahkan ke Save Mode with Command Prompt ya. Kemudian enter. Nah, setelah tampil Command Prompt, kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu dispart. Kemudian enter. Kemudian list volume, kemudian enter. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk partisi data pada laptop saya ini terbaca sebagai D ya. Jadi nanti untuk perintah eksekusinya kita sesuaikan dengan partisi data ini ya. Misalnya pada laptop atau komputer teman-teman partisi datanya terbaca sebagai F, maka nanti perintah eksekusinya juga kita mulai dari huruf F ya. Selanjutnya kita ketikkan perintah exit. Kemudian enter. Selanjutnya kita ketikkan perintah untuk mengeksekusi ya. Nah, karena partisi data saya terbaca sebagai D, maka perintahnya D.2 /win7 /setup.exe. Kemudian enter. Setelah tampil form install Windows, selanjutnya kita klik install now. Kemudian kita checklist I accept. Kemudian next. Kemudian kita klik custom ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, mulai partisi 1 sampai partisi sebelum partisi data, nanti akan kita format, kemudian kita delete, kemudian kita buat partisi baru ya. Nah, untuk partisi data, ini jangan sampai kita format maupun kita delete ya, karena kita sudah membackup datanya ke situ semua. Nah, karena partisi data saya berada di partisi 3, maka partisi 1 dan partisi 2 akan saya format ya teman-teman. Caranya partisi 1 kita klik, kemudian kita klik drive option, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi 2 kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi yang baru saja kita format kita delete ya teman-teman. Mengapa kita mendelete-nya? Karena nantinya akan kita buat partisi baru ya, agar instalasi kita benar-benar fresh seperti baru ya teman-teman. Nah, setelah jadi unallocated space seperti ini, kita buat partisi baru ya. Caranya kita klik new, kemudian apply, kemudian OK. Nah, setelah jadi partisi, selanjutnya kita tinggal klik next. Maka secara otomatis proses instalasi berjalan ya teman-teman. Di dalam video tutorial ini saya cepetin ya. Untuk proses aslinya sekitar 10-20 menit. Tergantung dari kecepatan laptop atau komputer kita ya. Di dalam proses ini laptop atau komputer kita akan merestart beberapa kali ya teman-teman.
Jadi kita tunggu saja sampai tahap konfigurasi ya. Nah, apabila tampil seperti ini, kita beri nama laptop atau komputer kita ya. Di sini saya beri nama Duta Jaya Computers. Untuk teman-teman bebas, silahkan diisi sesuai selera teman-teman ya. Selanjutnya kita klik next. Di sini untuk password saya kosongin ya teman-teman. Selanjutnya kita klik next. Nah, di form aktivasi, bagi teman-teman yang sudah memiliki produk Windows 7, silahkan masukkan produknya ya. Selanjutnya kita klik next. Tetapi bagi teman-teman yang belum memiliki produk Windows 7, kita bisa kosongkan saja, karena kita bisa aktivasi setelah selesai instalasi nanti ya. Selanjutnya kita klik next. Kemudian kita klik use recommended setting. Nah, di sini apabila tanggal dan jamnya sudah sesuai, selanjutnya kita klik next. Sampai sini konfigurasi selesai ya teman-teman. Kita tinggal tunggu saja sampai desktopnya tampil. Seperti yang terlihat pada video, desktop Windows 7 sudah tampil ya. Di tahap 6 kita kembalikan data seperti semula. Sebelum kita kembalikan, kita cek dulu properti Windows 7 ya. Caranya kita klik File Explore, kemudian komputer kita klik kanan, kemudian properti. Nah, di sini terlihat ya teman-teman. Untuk laptop saya terinstall Windows 7 Professional. Untuk tipe operating sistemnya 64 bit. Artinya install ulang pada laptop atau komputer kita berhasil ya. Selanjutnya properti Windows kita close. Selanjutnya partisi data D kita klik. Kemudian folder backup data C kita double klik. Kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian copy. Selanjutnya local disk C kita klik. Kemudian user kita double klik. Kemudian nama user kita double klik. Kemudian kita klik kanan. Selanjutnya teman-teman silahkan paste di sini ya. Tetapi untuk saya datanya tidak saya kembalikan ke local disk C ya. Karena local disk C saya khususkan untuk operating system agar laptop saya tidak menjadi lemot karena kebanyakan data di local disk C ya. Di tahap 7 kita restore driver Windows 7. Caranya komputer kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian manage. Selanjutnya device manager kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk driver saya masih banyak yang tanda seru kuning. Artinya drivernya belum terinstall ya. Nah, untuk merestore atau menginstal driver dari driver yang sudah kita backup, caranya driver yang belum terinstall kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian update driver software, kemudian kita klik browse my computer, kemudian kita klik browse, kemudian kita pilih folder backup driver ya. Untuk saya foldernya saya taruh di D. Setelah ketemu foldernya kita klik, kemudian OK. Selanjutnya kita klik next. Terlihat ya teman-teman, proses restore atau instalasinya berjalan ya. Nah, apabila sudah selesai seperti ini, kita klik close. Selanjutnya untuk driver yang lain juga sama ya teman-teman. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian update driver software, kemudian browse my computer,
Nah, di sini apabila sebelumnya kita sudah memilih folder, di sini untuk direktori foldernya akan tersimpan ya teman-teman. Jadi kita tinggal klik next saja ya. Nah, apabila sudah selesai seperti ini, kita klik close. Selanjutnya teman-teman silahkan restore atau install drivernya. Untuk caranya sama seperti tadi ya teman-teman. Nah, apabila ada driver yang tetap masih tanda seru kuning setelah kita restore, kita biarkan saja ya teman-teman. Nanti biasanya setelah kita restart untuk tanda seru kuningnya akan hilang ya. Selanjutnya komputer manajemen kita close. Dan file explorer juga kita close. Selanjutnya kita restart laptop atau komputer kita ya teman-teman. Kita klik start, kemudian restart. Nah, setelah desktop Windows 7 tampil kembali, selanjutnya kita cek lagi ya teman-teman untuk drivernya. Caranya kita klik file explorer, kemudian komputer kita klik kanan, kemudian manage, kemudian device manager kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk driver laptop saya semuanya sudah tidak ada tanda seru kuning ya. Artinya semuanya sudah terinstall ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang masih ada driver tanda seru kuning, silahkan coba install drivernya menggunakan EC Driver Pack ya. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini ya. Selanjutnya komputer manajemen kita close. Selanjutnya partisi data D kita klik kembali. Selanjutnya kita hapus folder Win7 ya teman-teman, karena sudah tidak kita gunakan lagi ya. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian delete, kemudian yes. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengembalikan data lokal disk C, untuk folder backup data C ini boleh dihapus ya. Tetapi bagi teman-teman yang tidak mengembalikan datanya ke lokal disk C, teman-teman bisa mengakses file data lokal disk C dari folder backup data C ini ya. Nah, karena drivernya sudah kita restore semua, untuk folder backup driver ini boleh dihapus ya teman-teman. Atau teman-teman boleh juga menyimpan agar kita tidak perlu membackup driver lagi apabila kita ingin menginstal ulang laptop atau komputer kita ya. Selanjutnya file explorer kita close. Selanjutnya teman-teman silahkan ikuti tutorial cara install aplikasi di Windows 7. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini ya. Sekian ya teman-teman cara install ulang Windows 7. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.